Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Sebagaimana yang dipesankan dalam kompetensi dasar untuk pengetahuan, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita bahas dulu tentang pengertian fungsi kuadrat dan unsur-unsurnya. Yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat dalam X adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan syarat a, b, c-nya itu anggota bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, misalnya pada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 6, maka di sini nilai a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan negatif 5, dan c-nya sama dengan 6. Dalam persamaan kuadrat fx sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 3x tambah 5, ini nilai a-nya negatif 2, nilai b-nya 3, dan nilai c-nya 5. Demikian juga pada persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 21x, nah maka nilai a-nya sama dengan 3, b-nya negatif 21, dan c-nya sama dengan 0. Sekarang bagaimana menentukan nilai fungsi kuadrat? Misalnya, diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Tentukan nilai dari f3, f negatif 2, f2, dan f negatif 3. Kita lihat dalam pembahasan untuk yang A. Rumusnya tadi fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, maka f3 berarti x-nya kita ganti dengan 3. X kuadrat menjadi 3 pangkat 2 dikurang 5 kali x, jadi 5 kali 3 ditambah 6. Tentunya kita peroleh 3 pangkat 2-nya kan 9. 9 dikurang 15 ditambah 6. Nah, ternyata F3 itu nilainya adalah 0. Kemudian untuk yang B, fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Sekarang untuk f negatif 2. Jadi x-nya diganti dengan negatif 2. Berarti negatif 2 dipangkatkan 2 dikurang 5 kali negatif 2 ditambah 6. Negatif 2 dipangkatkan 2-nya 4, kemudian negatif 5 kalikan negatif 2-nya 10, ditambah 6. Jadi F negatif 2 itu hasilnya adalah 20. Kemudian yang C itu F2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 ditambah 6. 4 dikurang 10 ditambah 6. Ya, jadi 0. F2-nya sama dengan 0. Nah, dalam hal ini tentunya kita namakan F3 sama dengan 0, kemudian F2 sama 0 itu dinamakan pembuat 0 fungsi. Atau dalam kata lain itu nanti akan menjadi titik potong dengan sumbu X. Ya. Kita lanjut dengan yang bagian D, di mana di sini untuk F negatif 3. Berarti negatif 3 dipangkatkan 2 dikurang 5 kali negatif 3 ditambah 6. Jadi negatif 3 dipangkatkan 2 kan 9. Tambah 15, ya, ditambah 6. Maka F negatif 3-nya sama dengan 30. Kemudian bagian yang berikutnya, ini tentang unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, di sini ada dua buah fungsi kuadrat, ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Nah, bagian yang kiri ini terbuka ke atas ya. Kemudian yang sebelah kanannya ini terbukanya ke bawah. Nah, lihat yang dikasih tanda dengan garis yang tunjukkan garis yang berwarna hijau ini dinamakan titik potong dengan sumbu X. Ya. Nah, kemudian yang Bapak berikan ditunjuk dengan warna yang biru ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Jadi berapa titik potong di situ, lihat koordinatnya nanti berapa gitu ya. Yang berikut, nah ini garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama, ini dinamakan sumbu simetri.
Nah, berikutnya titik belok, ya, ini namanya kan titik belok atau titik puncak ya. Ini merupakan perpotongan antara kurva atau grafik dengan sumbu simetri. Itulah nanti akan muncul di situ yang namanya nilai minimum ya, yang mana koordinatnya adalah koordinat titik balik atau koordinat titik puncak. Kemudian untuk yang satunya lagi juga sama, yang di sebelah kanan ya, itu adalah titik baliknya berada di atas. Dalam contoh ini perhatikan, misalnya ada grafik seperti itu ya. Ini koordinat-koordinatnya kita lengkapi seperti itu. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa berdasarkan grafik di samping didapat katanya bahwa yang pertama titik potong dengan sumbu X ya, itu pada titik 1,0 dan 5,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y ini pada titik 0,5. Berikutnya titik balik atau puncak grafik pada titik, lihat nih perbelokan dari grafiknya yaitu di 3, -4. Persamaan sumbu simetri, nah ini garis yang biru itu adalah X sama dengan 3. Kemudian nilai minimumnya, karena paling bawah itu nilainya adalah -4. Berikut diperhatikan contoh yang kedua, ini kurva yang atau grafik yang terbuka ke bawah ya, dengan koordinatnya seperti itu. Nah, kita lihat ini titik potong dengan sumbu X-nya. Ini di -2,0 dan 6,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu di titik 0,-12. Titik puncaknya ini pada titik 2,16. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan nilai maksimum fungsinya sama dengan 16. Sekarang menentukan unsur-unsur grafik dari persamaan fungsi kuadrat. Misalnya, diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Tentunya dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana menentukan unsur-unsur grafiknya? Yang pertama, titik potong dengan sumbu x ini akan didapat bila fx-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu y didapat bila x-nya sama dengan 0. Berikut persamaan sumbu simetri, ini rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian nilai minimum atau nilai maksimum, ini kita namakan saja Y max atau Y min, itu sama dengan negatif dari D besar, diskriminan ya, per 4A. Atau diskriminan itu tempo hari kan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Ya, berarti jadi negatif dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, kemudian titik balik atau titik puncak itu adalah P dalam kurung ya, negatif B per 2A, negatif D per 4A. Berarti titik puncak itu ya tidak lain dari persamaan sumbu simetri, nilai maksimum ya atau minimum. Nah, contohnya misalnya tentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Kita lihat pembahasannya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Di sini kita mendapatkan bahwa nilai a-nya sama dengan 1, b-nya 4, dan c-nya negatif 5. Nah, pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Tadi didapatkan bahwa bila fx-nya sama dengan 0. Nah, berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Nah, ini bentuknya sudah masuk ke bentuk persamaan kuadrat. Seperti halnya yang dipelajari tempo hari, ini boleh kita faktorkan. Berarti kita harus mencari dua buah bilangan, bila dikalikan menghasilkan negatif 5, dan dijumlahkan menghasilkan 4. Maka kedua bilangan tersebut adalah 5 dan negatif 1. Berarti X tambah 5
dikalikan dengan X dikurang 1, itu sama dengan 0. Maka diperoleh ya, X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Didapat X1-nya negatif 5 dan X2-nya 1. Inilah X-nya. Baru kita menentukan sekarang koordinat titik potongnya, berarti negatif 5,0 dan 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y itu diperoleh bila nilai X-nya yang 0. Berarti bila X-nya 0, maka F0 itu adalah 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurang 5. Berarti F0-nya sama dengan 5. Ya. Atau dalam kata lain, Y-nya sama dengan negatif 5. Ya. Berarti koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah 0, negatif 5. Kemudian yang bagian C, persamaan sumbu simetri. Tadi rumusnya X sama dengan min B per 2A. Maka dalam hal ini kan tadi kita B-nya itu dapatkan 4 ya. Kemudian A-nya 1. Berarti negatif dari 4 dibagi 2 kali 1. Berarti negatif 4 dibagi 2. Ya, sama dengan negatif 2. Itulah persamaan sumbu simetrinya. Kemudian nilai maksimum atau nilai minimum fungsinya. Ya. Rumusnya tadi kan negatif D per 4A, di mana D itu diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Berarti nanti tinggal dibagi dengan 4A. Kita masukkan nilai-nilainya. Ya. Berarti sama dengan negatif dari dalam kurung 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali negatif 5 dibagi 4 kali 1. Kita proses, berarti negatif dari 4 pangkat 2-nya 16. Kemudian negatif 4 kali 1 kali negatif 5 itu jadi positif 20. Dibagi 4 kali 1-nya 4. Berarti negatif 36 dibagi 4. Ya, maka didapatkan negatif 9. Berarti nilai minimum berarti di sini ya adalah negatif 9. Nah, kalau lihat ke jawaban C dan jawaban D, maka kita bisa menyimpulkan bahwa koordinat titik baliknya itu adalah negatif 2, negatif 9. Jadi jawaban yang C, jawaban yang D. Begitulah anak sekalian ya yang bisa kita bahas di dalam kesempatan ini. Nanti bila Bapak meng-share soal-soal silakan kerjakan dan kumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.